Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu warahmah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mitra JIC dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengkaji satu bentuk pendidikan yang diinisiasi oleh Jakarta Islamic Center sejak tahun 2010. Nama pendidikannya adalah pendidikan kuantum jodoh. Mitra JIC, persoalan jodoh ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata di antara kaum muslimin, masyarakat, banyak yang memang kesulitan untuk mendapatkan jodohnya, mendapatkan suami atau mendapatkan istrinya. Ini dikarenakan memang persoalan jodoh sepertinya kurang diurus dalam bentuk sebuah pendidikan. Kalau untuk rezeki, kita tahu ada pendidikannya. Dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi, orang mengejar pendidikan dengan asumsi semakin tinggi pendidikannya, maka semakin tinggi juga atau semakin besar juga pendapatannya, penghasilannya. Rezeki yang tadinya merupakan sesuatu yang rahasia yang Allah simpan, tidak ada yang tahu di antara manusia berapa besar rezekinya selama dia hidup di dunia. Namun manusia berikhtiar mengusahakan rezekinya dengan susah payah melalui pendidikan. Namun untuk jodoh bahkan kematian, ini dua hal yang juga menjadi rahasia yang Allah sembunyikan dari manusia. Mengapa manusia tidak berikhtiar seperti mengikhtiarkan rezekinya? Kita kurang akrab dengan pendidikan jodoh, bahkan dengan pendidikan kematian. Kalau rezeki ada madrasahnya, mengapa untuk jodoh dan kematian kita kurang tanggap untuk membuat atau mengadakan madrasahnya, madrasah jodoh dan juga madrasah kematian. Nah, pendidikan kuantum jodoh diinisiasi oleh Jakarta Islamic Center untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, kepada umat Islam, bahwa jodoh itu walaupun menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, bisa diikhtiarkan melalui proses pendidikan, sama seperti rezeki. Semakin orang memahami tentang jodoh, maka semakin mudah dia mendapatkan jodohnya. Itulah ide awal mengapa sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta, Jakarta Islamic Center mengambil ruang ini, ruang yang masih kosong untuk pendidikan jodoh, madrasah jodoh. Mungkin kalau madrasah kematian, madrasatul maut, sudah ada yang mengadakan pendidikan husnul khotimah dan sebagainya. Tapi untuk madrasah jodoh masih sedikit yang mengadakannya. Nah, dikarenakan juga di Jakarta ini banyak kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang sudah cukup umur, sudah matang usianya, namun ternyata masih banyak yang kesulitan untuk mendapatkan jodohnya. Ini karena banyak yang menganggap jodoh itu sesuatu yang sudahlah nanti akan datang dengan sendirinya, nggak usah diikhtiarkan, nanti juga datang. Nah, ini satu pernyataan yang menurut saya itu keliru, karena bagaimanapun seperti rezeki, jodoh juga ternyata bisa diikhtiarkan, bisa diupayakan melalui proses pendidikan. Nama kuantum jodoh dilekatkan, diberikan oleh
Jakarta Islamic Center untuk pendidikan jodoh bukan tanpa alasan. Kuantum jodoh terdiri atas dua kata, kuantum dan jodoh. Kuantum adalah akar kata dari kuanta, artinya sesuatu sedemikian kecilnya sehingga tidak dapat dibagi lagi, itu adalah kuanta, kuantum. Dengan kata lain, sesuatu yang sudah inherent, melekat dalam diri manusia, itulah kuantum. Yang ada dalam diri manusia inherent, yang tidak dapat dibagi lagi, itulah kuantum. Sedangkan jodoh artinya cocok, pasangkan. Jodoh dipasangkan, itulah jodoh. Sesuatu yang cocok untuk dipasangkan tidak sama. Jodoh itu sesuatu yang berbeda, dua yang berbeda, namun dia menyatu. Jadi jodoh itu bukan dua yang sama. Ada dua hal, dua barang, dua sosok, tidak sama. Mereka berbeda. Dua ini tidak bisa menyatu, maka itu bukan jodoh. Nama jodoh dia berbeda tapi menyatu. Contohnya seperti maur dengan baut. Mur dan baut dua benda yang berbeda. Kunci dan lubang kunci dua berbeda, yaitu kunci dan lubang kunci, tapi bisa menyatu. Namun menyatunya tidak melebur. Maka ketika sudah menyatu, terkadang kalau tidak cocok lagi, dia akan, maka itu namanya tidak jodoh. Nah, artinya bahwa teori yang dibangun tentang kuantum jodoh oleh Jakarta Islam Center, bahwa yang namanya jodoh itu sudah inherent, sudah melekat di dalam diri manusia. Sejak kapan? Di dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan sejak dalam janin, dalam berupa janin, dalam kandungan, ketika itulah malaikat rezekinya, ajalnya, celaka dan bahagianya, termasuk dalam hal ini jodohnya. Jadi yang namanya itu pas suami seseorang atau istri seseorang, Allah catat saat manusia masih di dalam rahim ibunya. Jadi sudah inherent. Maka sesungguhnya jodoh itu sudah ada dalam diri manusia. Mengapa kemudian disebut dengan kuantum jodoh? Maka slogannya dari kuantum jodoh adalah ada di dalam dirimu. Manusia sebenarnya sudah catatkan jodohnya di dalam dirinya sendiri. Maka itu kemudian seorang ulama sufi terkemuka, Syekh Jalaluddin Rumi berkata, sepasang kekasih tidak pada akhirnya mereka sebenarnya telah ada dalam diri satu sama lain. Jodoh pasangannya itu menurut Syekh Jalaluddin Rumi sebenarnya dalam diri satu sama lain selama ini. Sudah inherent, sudah melekat. Nah, kuantum jodoh sejak ada
sejak tahun 2010. Sudah melakukan banyak pendidikan dekat kuantum jodoh dari sekian angkatan sampai tahun 2020 ini, alhamdulillah sudah banyak yang mendapatkan jodoh dan atau menikah dari pendidikan kuantum jodoh ini. Karena memang ternyata adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya teori yang diberikan. Karena memang selama ini untuk masalah jodoh, umat Islam, masyarakat umumnya kesulitan untuk mendapatkan pendidikannya. Kapan kita mendapatkan materi atau pendidikan tentang jodoh? Pendidikan pernikahan. Di mana sekolahnya? Siapa pengajarnya? Mana kurikulumnya? Ini hampir tidak banyak yang menggarap. Tidak hampir, tapi tidak banyak. Inilah mengapa kemudian banyak orang kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Diberikan pendidikan tentang jodoh ini melalui metode kuantum jodoh, insya Allah akan mempermudah mereka untuk mendapat jodohnya. Mereka harus memberikan untuk rezekinya. Kuantum jodoh bukan sekedar mengadakan pendidikan jodoh, tapi juga memberikan motivasi kepada para peserta, kepada member. Kita menyebutnya member. Ya, mereka yang daftar harus menjadi member dulu, karena pendidikan kuantum jodoh tidak selesai di ruang kelas. Setelah dididik dalam sebuah pertemuan, akan di follow up dalam bentuk mentoring, coaching, seling, dimediasi, difasilitasi oleh kami, oleh kuantum jodoh. Bukan saatnya mengikuti kelas, namun juga diusahakan, dibantu untuk mendapatkan jodohnya. Setelah mendapatkan calon, pasangannya juga dibantu untuk bagaimana cara melamarnya. Mitra JEC, dimanapun Anda berada, ini persoalan mencarikan jodoh menjadi PR yang banyak diminta kepada kami sebagai penyelenggara pendidikan kuantum jodoh. Dan juga untuk membantu melamar. Nah, ini tidak sedikit mitra JEC, di mana member peserta kuantum jodoh ini mereka tidak tahu cara melamar. Nah, kita bantu bahkan mendatangi calon mertuanya. Kita ikut juga melamar, membantu cara bicaranya. Karena memang tidak sedikit di antara member atau peserta kuantum jodoh ini yang tidak menguasai tata cara melamar. Nah, ini padahal saat melamar ini adalah momen yang krusial. Kalau salah bicara, salah bersikap kepada keluarga calon mempelainya, calon pasangannya, nah ini bisa berakibat fatal. Kalau ditolak lamarannya, ya tentu tidak bisa diteruskan ke jenjang pernikahan. Nah, ini titik krusial ini. Kuantum jodoh ikut membantu mitra JEC sampai ke lamaran. Jadi kita membantu sampai melamarkannya pun kita bantu. Bahkan persiapan untuk pernikahannya pun kita bantu. Jika ada yang kesulitan untuk mengadakan walimahnya, kita bantu juga. Bahkan setelah pernikahannya pun terkadang ada konflik-konflik yang muncul. Kita siap untuk menjadi mediatornya, menjadi konsultannya, ikut memberikan bimbingan agar pertengkaran rumah tangga bisa berakhir dengan baik dan mereka bisa hidup bahagia sebagai pasangan suami istri. Itulah kuantum jodoh. Kita membantu dari hulu sampai hilir. Berperan bukan hanya sekedar memberikan pendidikan di awal,
tapi juga mengadvokasi, membimbing, ikut membantu dalam proses-proses sampai menikah. Bahkan mitra JEC, kami pun juga diminta terkadang menjadi wali muhakkam, wali tahkim. Jadi saat ijab kabul, keluarganya tidak mau untuk menjadi wali nikah. Ada wali hakim dari KUA, tapi terkadang keluarga lebih memilih kami untuk menjadi wali muhakkam, wali tahkim, wali nikah dari di luar nasab. Ya, padahal ada wali hakim dari KUA. Kami kadang-kadang diminta juga menjadi wali muhakkam, wali tahkim. Sampai seperti itu peranan daripada kami selaku penyelenggara pendidikan kuantum jodoh. Mitra JC dimanapun Anda berada, pada teori kuantum jodoh, yang banyak kendalanya adalah mengapa banyak orang kesulitan untuk mendapatkan jodohnya. Terutama ini dialami oleh akhwat. Jadi kalau pengalaman kami selama ini, selama 10 tahun mengadakan pendidikan kuantum jodoh, itu yang paling banyak pesertanya adalah akhwat. Ya, dari kalangan perempuan yang paling banyak pesertanya. Nah, ini dikarenakan banyak akhwat belum mengetahui tentang posisi mereka. Ya, dalam agama itu seperti apa posisinya. Jadi di pendidikan kuantum jodoh akan diberikan materi tentang mengenal diri dulu. Ya, akhwat, ya, kaum perempuan, peserta perempuan dari kuantum jodoh harus mengenal dulu tentang dirinya. Siapa dirinya sebenarnya? Ya, siapa diri sebenarnya ini tercantum di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 223. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum. Fa'tu harsakum anna syi'tum." Artinya, istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Jadi mitra JC, akhwat perempuan, ya, harus mengetahui tentang dirinya itu siapa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 223 ini dijelaskan bahwa perempuan atau para istri itu ditasbihkan, disurupai, diumpamakan seperti harta. Sedangkan para lelaki, suami adalah peladangnya. Nah, inilah sebenarnya hakikat perempuan dan laki-laki. Salah satunya dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 223 ini. Yaitu bahwa perempuan adalah harsun, ladang. Laki-laki adalah peladangnya. Nah, ladang itu sesuatu yang pasif. Ladang itu menerima. Dia menunggu saja. Menunggu peladang datang. Yang aktif itu adalah peladang laki-laki. Jadi dalam mencari jodoh, perempuan itu jangan aktif. Nah, ini teori kuantum jodoh. Ya, kuantum jodoh menyusun teorinya selalu bersumber dari Al-Quran, hadis, dan qaul ulama, pendapat para ulama. Nah, di sini posisi jelas dalam Al-Quran bahwa perempuan itu adalah harsun ladang. Tasbih, penjurupaan seperti ini menandakan bahwa perempuan itu adalah pasif, tidak aktif mencari jodohnya.
Yang aktif mencari jodoh adalah peladang, laki-laki. Jadi kalau perempuan dia aktif mencari jodohnya, itu maaf, tidak sesuai dengan takdirnya sebagai harsun ladang. Perempuan bagaimanapun dia, seperti apapun pekerjaannya, profesinya, sehebat apapun, dia adalah harsun ladang. Yang jangan aktif mencari jodoh. Dia pasif saja. Yang mencari jodoh itu yang aktif adalah laki-laki. Nah, lalu bagaimana? Kalau perempuan pasif, kapan dapat jodohnya? Oh, tidak. Yang aktif mencarikan jodoh bagi perempuan adalah wali nasabnya. Siapakah wali nasabnya itu? Menurut mazhab Syafi'i, wali nasabnya bagi perempuan adalah bapaknya. Bapaknya lah, bapak kandungnya lah yang bertanggung jawab untuk mencarikan jodoh bagi anak perempuannya. Kemudian kakeknya, orang tua bapak, sampai terus ke atasnya. Kakeknya juga punya tanggung jawab. Jadi yang punya tanggung jawab untuk mencarikan jodoh bukan perempuan, tapi wali nasabnya ini. Ini menurut teori kodam jodoh. Ya, yang pertama adalah bapaknya. Kemudian kakeknya, ya, orang tua dari bapaknya sampai ke atas. Lalu selanjutnya siapa lagi? Saudara laki-laki kandung, sebapak dan seibu. Kemudian saudara laki-laki sebapak lain ibu. Lalu keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya. Kemudian paman, yaitu saudara dari bapak sekandung. Lalu paman sebapak, yaitu saudara dari bapak sebapak lain ibu. Kemudian anak-anak paman kandung, saudara sepupu. Lalu anak laki-laki paman sebapak. Mereka inilah yang menjadi penjaga ladang. Mereka inilah yang memiliki ladang, yang harus menawarkan ladangnya kepada peladang, penggarap. Inilah yang bertanggung jawab. Mereka harus aktif. Dalam kodam jodoh disebut agen. Agen-agen ini yang paling bertanggung jawab, mitra JC. Mereka lah yang bertanggung jawab. Namun apa kenyataannya? Kita tahu, ya, di masyarakat yang terjadi apa? Wali nasab yang saya sebutkan tadi, itu banyak yang tidak aktif, bahkan tidak peduli. Ya, ada yang tidak peduli dengan nasib akhwatnya ini, anaknya ini, cucu perempuannya, keponakannya ini yang perempuan ini. Dibiarkan saja, ya, untuk tidak dicarikan jodohnya. Biarkanlah si anak perempuan dicari jodohnya sendiri. Nah, ini yang salah. Yang salah. Saat anak perempuan sudah cukup umur, sudah matang, maka wajib bagi wali nasab untuk mencarikan jodohnya. Jangan dibiarkan. Menjadi tanggung jawab bapaknya untuk mencarikan jodoh bagi anak. Menjadi tanggung jawab saudara laki-lakinya. Tanggung jawab keponakannya, sepupunya. Untuk mencarikan jodoh bagi anak perempuannya ini. Bagi keponakan perempuannya ini. Bagi sepupu perempuannya ini. Ini menurut teori kodam jodoh. Nah, kalau ini aktif, insya Allah cepat dapat jodohnya. Pengalaman kami di kodam jodoh seperti itu. Ketika kita nggak ada pendidikan, kita minta mereka untuk menyusun daftar wali nasabnya. Dicek mana wali nasabnya masih hidup. Kalau bapaknya sudah meninggal,
Mana ada gak kakak laki-lakinya, adik laki-laki sekandungnya, juga pamannya, keponakannya, sepupunya. Itu kita minta jodoh pulang ke rumah, minta dengan sangat agar mereka ini mencarikan jodoh untuk akhwat, untuk keponakan perempuannya, atau adik perempuannya, atau kakak perempuannya ini, atau anak perempuannya ini. Ini cepat sekali. Kalau semuanya bergerak, nggak lama ini. Akhwat, ya, perempuan dapat jodoh, nggak lama. Ya. Tapi kalau perempuan mencari jodoh, itu sudah tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, secantik-cantiknya perempuan, ya, semahir-mahirnya perempuan, sekaya-kayanya perempuan, kalau dia mencari jodoh sudah turun nilainya, turun harga dirinya, martabatnya. Ya. Itu yang mencari jodoh laki-laki, tugas laki-laki, peladang, dan tugas agen-agennya. Ya, saya sebut wali nasab untuk perempuan. Setelah agen dari keluarga inti wali nasab ini juga bergerak, juga minta tolong kepada agen di luar wali nasab. Ya ini enggak wajib hukumnya, tapi menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Siapa saja? Kawannya, temannya, tetangganya bisa diminta tolong untuk mencarikan jodoh, ya, bagi akhwat, bagi perempuan. Nah ini ya, karena memang dari sekian banyak anggota Quantum Jodoh dari tahun 2010 sampai 2020 ini paling banyak peserta dari akhwat perempuan. Nah ini karena memang lagi-lagi ternyata banyak perempuan ini ya dari wali nasabnya tidak peduli ya untuk mencarikan jodoh bagi anak perempuannya. Nah ini harus kita minta ya tanggung jawab mereka. Ya karena bagaimanapun nanti saatnya ijab kabul, wali nasab ini yang punya hak menikahkan. Ya bukan perempuan kan. Ketika ijab kabul, ijab dan kabul dilakukan oleh wali nasab dengan laki-laki. Maka ya begitu pula saat mencari jodoh menjadi tanggung jawab wali nasab juga. Hukumnya ini kewajiban wali nasab untuk mencarikan jodoh bagi akhwat perempuan. Ya, ya mungkin itu adalah anak perempuannya kalau dia bapak, keponakannya atau sepupunya. Mengapa concern terhadap perempuan? Karena Quantum Jodoh itu punya prinsip untuk melindungi hak terhadap ya ingin dijodohkan dengan peserta akhwat di Quantum Jodoh, maka kami di Quantum Jodoh lebih membela karena perempuan itu adalah ladang. Kalau bibitnya buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Maka kita ingin laki-lakinya juga harus baik. Jadi ketika terjadi proses perjodohan di Quantum Jodoh, kami lebih banyak membela perempuan. Ya, kita akan periksa ikhwannya bukan hanya dari wataknya. Ya, kita khawatir nanti akhwat dapat ya suami yang suka main fisik, KDRT. Wah ini bahaya. Jadi dari awal sudah kami periksa dulu sifat laki-lakinya, temperamen apa tidak. Nah ini kalau temperamental, wah repot ini buat akhwat. Ya, bukan hanya itu juga penyakit turunan, ya macam-macam penyakit turunan. Kalau akhwatnya nerima nggak apa-apa, tapi harus terbuka semua. Penyakit turunan itu apa aja? Misalnya, ya penyakit kebotakan, ya lalu ada leukemia, kelainan darah. Kalau akhwatnya nerima nggak apa-apa, sudah saya terima aja penyakit bawaan suami kami, suami saya nanti, calon suaminya, gitu. Saya terima. Ya sudah kalau udah ridho, yang penting semua jelas.
Ya, diperiksa semua itu. Bahkan sampai orientasi seksualnya kami periksa. Karena tidak sedikit kasus-kasus yang dihadapi kontum jodoh, ternyata calon suaminya itu maaf, ya, punya orientasi seksual menyimpang. Tahu-tahu suka dengan laki-laki. Ya. Kalau gay kan suka dengan laki-laki saja. Ini kadang-kadang ada kasus yang kami tangani, ternyata ya laki-lakinya itu biseksual. Ya, biseksual itu dia suka dengan perempuan, juga suka dengan laki-laki. Dan ini kasus ini pernah kami tanganin. Tapi sayangnya mereka sudah jadi suami istri dulu, tanpa melalui kontum jodoh. Jadi mereka sudah dapat pasangannya ini dapat jodoh di luar kontum jodoh, ke kami hanya minta untuk dibantu. Ya, nah ini agak berat ini, bahkan berat juga karena menangani pasangannya itu biseksual. Nah ini sejak awal kami protek. Kita periksa juga orientasi seksualnya. Jangan-jangan dia menikahi perempuan hanya sekedar kamuflase. Hanya menutupi untuk aibnya itu dari keluarganya. Ya, dia menikah supaya nutup aibnya. Ternyata dia ya orang yang biseksual. Bahkan gay sebenarnya. Ada kasus juga kami tangani. Ternyata gay. Ya, dia menikahi perempuan hanya untuk menutupi. Itu perempuan tidak digauli. Ketika malam pertama nggak digaulin, datang ke kami, ya berkeluh kesah, Ustadz, ini saya gimana nih? Suami saya nikah sama saya malam pertama nggak digaulin, besok dia pergi aja, ngilang dari rumah. Ternyata saya periksa, ternyata dia gay, homo, Ustadz. Bagaimana? Ya, bagaimana proses awalnya kamu ketemu dia? Ya karena saya sudah berumur, Ustadz. Saya kan perempuan, sudah berumur, keluarga mendesak. Saya cari di Facebook. Ketemu. Nah ini nih Mitra JSC, hati-hati ya. Hati-hati mencari jodoh dari media sosial. Nah, si laki-laki ternyata begitu juga. Karena dia ini punya kepentingan untuk nutupin aibnya, dengan menikahkan aibnya nggak tertutupi. Tertutupi ya, nggak terbuka. Dengan menikah orang nggak tahu kalau dia ternyata gay. Jadi nikahnya hanya simbolik. Kamuflase. Hati-hati Mitra JSC, di kontum jodoh kita akan diberikan juga, peserta diberikan tentang macam-macam ya kelainan seksual, orientasi seksual yang menyimpang. Juga jenis-jenis penyimpangan seksual atau fetis. Ya. Ada pernikahan normal, laki-lakinya normal, artinya orientasi seksualnya kepada perempuan, ya suka dengan perempuan, tapi fetisnya itu luar biasa, ya ada penyimpangan di fetis, di penyimpangan seksual. Misalnya dia suka ketika berhubungan badan dengan istrinya, menggol istrinya dengan cara kekerasan. Ya. Nah ini kejadiannya juga tidak sedikit di masyarakat. Ya, pasangannya memiliki penyimpangan seksual atau fetis. Kalau tadi ketika berhubungan istrinya dipukulin, ya, dicambuk, itu namanya sadomasokis. Nah, ini ada sekian puluh ya jenis penyimpangan seksual yang harus kita pahami. Ini kita berikan di kontum jodoh. Demikian Mitra JSC, penjelasan dari kontum jodoh adalah bagaimana mereka yang selama ini kesulitan dapat jodoh dengan mengikuti pendidikan kontum jodoh akan mempermudah untuk mendapatkan jodohnya. Dengan beberapa teori-teori yang kami berikan. Dan sekali lagi, dalam kontum jodoh ini, insya Allah, kalau teori-teorinya diberikan, dilaksanakan oleh peserta, tidak akan lama, maka peserta akan mendapatkan jodohnya. Ada teori lain, selain yang tadi kami sebutkan, itu sudah dikembangkan, dan masing-masing teori ini tergantung dari pesertanya. Karena setiap orang memiliki masalah yang berbeda. Ya, tidak sama. Ada 10 orang peserta memiliki 10 perbedaan persoalan.
yang berbeda-beda. Mengapa mereka susah dapat jodoh? Karena itu kami menyusun, dan diantaranya sudah kami sebutkan tadi, ya teorinya, yaitu yang pertama, yang paling utama adalah menggerakkan agen. Diantaranya agen inti wali nasab, ya bagi perempuan terutama. Bagi perempuan ini, bagi akhwat, yang bergerak, yang aktif mencari jodoh adalah wali nasabnya, ya, bukan akhwatnya. Karena akhwat adalah ladang, harsun. Dia adalah pasif sifatnya. Jangan aktif. Perempuan jangan pernah aktif cari jodoh. Turun nilainya. Turun harkat martabatnya. Tapi yang aktif mencari jodoh adalah laki-laki dari wali nasabnya. Di luar itu adalah teman-temannya, kerabatnya, tetangganya. Sehingga insya Allah kalau semuanya bergerak, aktif mencari, itu tidak lama jodoh akan datang. Namun semuanya juga kembali kepada diri. Jodoh. Dia harus juga memantaskan dirinya. Pantas gak dia untuk nikah? Ya, terutama akhlaknya harus bagus, harus baik. Kalau akhlaknya buruk, dicarikan calon suami, ya kalau suaminya tahu akhlaknya buruk ya nggak akan mau. Ya, kalau perempuan akhlaknya bagus, pinter untuk ngatur rumah tangga, ini tentu akan mempermudah dia untuk mendapatkan jodohnya. Jadi kembali juga kepada diri perempuan untuk memperbaiki akhlaknya, meningkatkan kompetensinya sehingga layak untuk dinikahi oleh laki-laki. Nah, kemudian jelaskan di sini yang utamanya tadi sudah dijelaskan, ya, yaitu agen bergerak semua. Yang kedua adalah memori masa lalu. Ini teori memori masa lalu ini adalah carilah lawan jenis yang pernah idaman di masa lalu. Ya, tentu ada di antara peserta kodam jodoh pernah ditaksir oleh lawan jenis di masa lalunya. Ya, pernah ada pasangannya atau lawan jenisnya yang menaruh perhatian pada dirinya, entah itu di masa-masa sekolah, ya, atau di tempat kerja. Nah itu coba dicek lagi, dilacak. Masihkah orang itu, ya, memberikan perhatian yang sama pada saat ini? Tentu bukan dia kalau akhwat untuk mencari. Carikan orang lain untuk mendapatkan informasi tentang pasangan. Pernah dulu sempat memberikan perhatian atau memberikan harapan untuk menjadi pasangan hidupnya. Nah ini ada juga kasus ketika teori diberikan, alhamdulillah dapat jodohnya. Nah, ini teori kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah buat time schedule, jadwal kegiatan untuk dapat jodoh. Nah, ini kadang-kadang dianggap remeh, padahal penting juga. Mitra JEC, buatlah jadwal. Ya, tetapkan saja. Tahun 2020 di bulan ini saya akan menikah. Nah itu harus ditetapkan. Ini remeh tapi penting ternyata. Karena tidak sedikit dari peserta kodam jodoh berhasil karena dia sudah membuat jadwal, memastikan dalam jadwal walaupun jodoh tetap itu rahasia Allah. Namun dia sudah buat jadwal untuk bisa dilaksanakan. Walaupun nanti ujung-ujungnya mungkin juga nggak berhasil. Tapi yang penting dia sudah berikhtiar untuk memastikan jadwalnya. Ya, dan itu tidak sedikit yang berhasil. Ya, ada kasus ya member kodam jodoh dia buat jadwal, schedule. Ya, di minggu pertama harus apa, kedua harus apa, sampai bulan atau minggu kesekian untuk target lamaran. Dan ini dia susun sedemikian rupa. Nah, apa isi tabel? Apa isi schedule-nya? Pertama, agen. Tulis itu. Agennya adalah bapaknya misalnya, keponakannya. Targetin dalam 2 minggu dapat calon laki-laki yang bisa untuk dijodohkan kepada dirinya. Nah, disusun itu. Dan ini jadwalnya diserahkan kepada wali nasab atau agennya ini. Dan juga kepada agen di luar inti. Ya, kepada temannya, tetangganya. Diminta tolong untuk carikan selama 2 minggu.
karena dia sungguh-sungguh dapat juga itu. Alhamdulillah. Nah ini juga cukup sebenarnya. Ada beberapa teori lagi, namun karena keterbatasan dari acara kita ini, waktunya nggak cukup banyak, kami hanya memberikan pertama, yang paling utama adalah agen. Ya, agen harus digerakkan, yaitu wali nasab, dan juga agen di luar wali nasab. Yang kedua adalah menggali memori, ya, masa lalu. Lacak lagi lawan jenis yang pernah memberikan perhatian, harapan di masa lalu. Ya, ini pernah berhasil juga. Ya, Mitra JC ada member Kotum Jodoh yang dia menggali-gali masa lalunya, ketemu dengan jodohnya. Alhamdulillah, mereka menikah. Ya, hari ini berumah tangga sudah sekian tahun sejak memakai teori Kotum Jodoh, yaitu menggali memori masa lalu. Yang kemudian ketiga adalah, ya tadi yang terakhir dijelaskan, buat jadwal, ya jadwal yang ketat, ya sekian bulan, tetapkan saja bulan kapan mau nikah, sehingga sejak awal startnya sudah dimulai. Insya Allah juga berhasil. Tidak sedikit yang berhasil dengan buat jadwal seperti ini. Mitra JC di penghujung pendidikan ini ada lagi satu hal yang penting disampaikan. Tidak sedikit juga di antara peserta yang susah jodohnya karena dihalang-halangi oleh keluarganya. Ya. Ada kasus di mana seorang akhwat usianya sudah sangat tua, kepala 4 lebih, ya 40-an lebih, susah jodohnya karena ternyata bapaknya itu ya memang sengaja membuat anak gadisnya ini tidak dapatkan pasangan supaya lebih banyak memperhatikan dirinya. Nah, ini bahaya juga. Nah, kami ikut bantu juga tuh. Turun tangan, mengadvokasi ketika ada calon yang dicintai oleh si perempuan ini, tapi si perempuan dibelenggu oleh bapaknya. Oleh bapak kandungnya sendiri dibelenggu supaya tidak menikah. Coba. Kami datang itu ke rumahnya untuk mengadvokasi, meyakinkan bapaknya bahwa anak ini punya hak untuk menikah. Anak ini punya hak untuk menikah. Dan kami jelaskan bahwa dalam Islam tidak boleh dijodoh-jodohkan. Karena bapaknya pengen dapat yang ideal. Ingin jodohin anaknya dengan pilihannya. Ada kasus di zaman sahabat Rasul SAW. Sahabat perempuan namanya Khonsa. Khonsa ini sahabat perempuan yang dijodohkan oleh bapaknya. Khonsa nggak suka dengan pilihan bapaknya. Dia suka dengan pilihannya sendiri. Karena cinta dengan pilihan sendiri. Dan Rasulullah membenarkan. Rasul mengatakan, menikahlah karena cinta. Ini hadis sangat luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, menikahlah karena cinta. Jadi modal menikah itu cinta. Mitra JC. Jadi kalau dijodohkan itu, maaf, hadisnya belum saya temukan tentang perjodohan tanpa cinta. Yang jelas, Nabi Muhammad SAW bersabda, menikahlah karena cinta. Jadi cinta itu menjadi modal dasar pernikahan. Nah, jodoh kalau dengan cinta itu lebih bagus. Kalau ada orang tua, ya, karena anak gadisnya cinta itu bagus. Tapi kalau anak gadisnya nggak suka dengan pilihan bapaknya, keluarganya, dijodohkan, jangan dipaksakan. Karena pernah terjadi dalam kasus Khonsa, sahabat perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW, yang Rasulullah membenarkan pilihan Khonsa ini. Sehingga keluar sabda Nabi Muhammad SAW, menikahlah karena cinta. Nah, di sini peran daripada kuantum jodoh. Jadi kuantum jodoh bukan hanya sebagai biro jodoh saja, ya, tapi kami juga sebagai advokat, fasilitator, mentor, ya, membimbing, bukan dari sejak mencari jodoh, bahkan sampai ke hilirnya, ya, saat melamarnya, bahkan menjadi wali muhakkam juga kami siap. Dan bahkan juga setelah pernikahan. Kalau ada persoalan pernikahan, kami siap untuk menjadi advokatnya. Menengah. Nah, di sini Mitra JC, karena sekali lagi Jakarta Islamic Center memiliki program ini bukan tanpa alasan. Karena visi Jakarta Islamic Center adalah menjadi pusat peradaban Islam. Peradaban Islam bisa jaya
kalau rumah tangganya dari kaum muslimin itu kokoh. Jangan berharap peradaban Islam ini bisa jaya kalau rumah tangga kaum muslimin nggak kokoh. Kokohnya rumah tangga kaum muslimin sejak kapan? Sejak mereka berkenalan untuk komitmen berumah tangga. Nah ini. Jadi kalau proses mendapatkan jodohnya aja sudah salah, sudah keliru, jangan harap rumah tangga kaum muslimin bisa kokoh. Kalau rumah tangga kaum muslimin nggak kokoh, gimana peradaban Islam bisa jaya? Jadi sungguh ya memperhatikan rumah tangga kaum muslimin itu sangat penting. Dan itu bermula dari proses perjodohan. Demikian Mitra JIC, semoga pertemuan pertama ini bisa memberikan pemahaman, bisa menambah wawasan bahwa ternyata jodoh itu tidak semisterius yang dibayangkan. Dia sama seperti rezeki, walau sama-sama rahasia Allah dalam pendidikan. Insya Allah dengan materi ini, ikhwan, mitra belum dapatkan pasangan, jangan ingin menikah, insya Allah terapkan saja 3 teori ini. Tadi itu agennya dikerahkan, gali masa lalu, kemudian buat jadwal. Ya, Allah mempermudah.